Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya atas nama Elsie Rambulailu, mahasiswa Universitas Argopuro Jember, Jawa Timur. Kelas 22A1 dengan nomor induk mahasiswa 221F 10146. Nomor absen 49. Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan mata kuliah Pendidikan Disabilitas Anak Tunanetra. Dosen pengampu Bunda Sugihartatik, SPD MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas UAS anak disabilitas tunanetra. Oke teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana prinsip pengajaran bagi anak tunanetra. Untuk memberikan pengajaran yang tepat pada anak tunanetra, baik yang buta total ataupun yang low vision, dibutuhkan sebuah prinsip-prinsip yang tepat guna karena tunanetra mempunyai kebiasaan. Contohnya, bila seorang atau anak tunanetra mengamati suatu benda dengan cara diraba, dicium, dan masuk mulut untuk mengetahui bagaimana rasanya, ataupun mencium agar mengetahui bau dari benda tersebut. Maka dari itu seorang pendamping, pengasuh, maupun seorang guru harus mengetahui beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu ada prinsip totalitas. Yang kedua ada prinsip keperagaan. Yang ketiga ada prinsip kesinambungan. Yang keempat ada prinsip individual. Dan yang kelima ada prinsip aktivitas. 5 prinsip ini sangat dibutuhkan bagi anak tunanetra, yaitu yang pertama, prinsip totalitas. Kita akan membahas tentang prinsip totalitas ini berarti keseluruhan atau keutuhan dalam mengajar. Guru harus memahamkan konsep secara utuh dan hindari memberikan contoh yang setengah-setengah atau yang disebut sebagai contoh sepotong-sepotong, seperti mengenalkan gambar hewan, gajah ataupun hewan lainnya misalnya. Prinsip pembelajaran ini dilakukan harus memungkinkan siswa atau anak untuk memperoleh pengalaman objek atau situasi secara utuh. Caranya yaitu guru, pendamping maupun orang tua mendorong siswa untuk melibatkan semua alat indera secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. Misalnya, untuk mendapatkan gambaran tentang burung, anak tunanetra harus melibatkan indera perabaan untuk mengenali bentuk dan ukurannya. Sifat permukaan dan kehangatan selanjutnya harus memanfaatkan pendengaran untuk mengenali suara burung. Bahkan anak tunanetra bisa memanfaatkan penciumannya untuk mengenali bau khas burung, sehingga penglihatan
bagi anak tunanetra menyebabkan dirinya sulit untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh dan menyeluruh mengenai objek tertentu. Oleh sebab itu, indera perabaan dan beberapa teknik penggunaannya sangatlah penting bagi anak tunanetra. Seperti yang sudah dibacakan di atas tadi, prinsip totalitas dapat kita simpulkan bahwa arti dari prinsip totalitas ini berarti keseluruhan atau keutuhan. Jadi dalam mengajar sebuah konsep haruslah secara keseluruhan. Jadi dalam mengajar sebuah konsep bagi anak disabilitas tunanetra haruslah secara keseluruhan atau utuh, dan dalam memberikan contoh pun jangan sepotong-sepotong atau jangan setengah-setengah, karena anak tunanetra kesulitan untuk mengerti kalau kita memberikan contoh kepada mereka atau kegiatan yang sepotong-sepotong yang tidak mudah untuk mereka mengerti. Contoh misalkan menjelaskan tomat, yaitu anak disabilitas tunanetra belajar melalui indera perabaan pengecap pembau atau penciuman, dengan harus dilengkapi dengan alat peraga benda asli. Misalnya menjelaskan tomat tadi harus ada buah tomat, diajak anak tunanetra supaya meraba tomat tersebut, terus kalau bila perlu dia rasanya seperti apa, terus dia mencium sehingga dia mudah untuk mengerti apa yang kita ajarkan ke dianya. Prinsip yang kedua, kita masuk pada prinsip peragaan. Prinsip peragaan sangatlah dibutuhkan dalam menjelaskan suatu konsep baru pada siswa dengan peraga agar terhindar dari verbalisme atau pengertian yang bersifat kata-kata tanpa dijelaskan artinya. Alasan penggunaan isi pengajaran ini adalah yang pertama, adanya pengetahuan akan masuk pada diri melalui proses penginderaan, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan juga pengecap. Yang kedua, tingkat pemahaman seseorang akan suatu ilmu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkatan peragaan, tingkatan skema, dan tingkat abstrak. Yang ketiga, alat peragaan dibutuhkan guru untuk menanamkan sebuah konsep pada anak disabilitas tunanetra. Prinsip keperagaan ini untuk menghindari verbalisme atau pengertian yang bersifat kata-kata tanpa dijelaskan artinya, dengan peraga tunanetra menggunakan indera sebanyak mungkin untuk mencerna maksud yang diterangkan. Dengan prinsip peraga ini, pengetahuan dapat masuk dalam diri melalui proses penginderaan, dan alat peraga sangatlah diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman konsep baru pada anak disabilitas tunanetra. Jadi prinsip ini sangatlah penting bagi anak tunanetra
seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi, mereka dapat mudah mengerti akan konsep yang kita ajarkan apabila kita menggunakan beberapa tingkatan proses penginderaan yang seperti perabaan, pendengaran, perasa, penciuman, dan juga pengecat. Alasan mengapa adanya prinsip peraga atau asas peraga ini yaitu seseorang belajar dipengaruhi oleh beberapa tipe belajar antara lain. Ada tipe visual, ada tipe auditif, ada tipe motorik. Tingkatan pemahaman seseorang juga akan suatu ilmu sangatlah berbeda-beda antara lain. Misalkan adanya tingkat peragaan, tingkat skema, dan tingkat abstrak. Contoh dari prinsip peragaan ini, perbedaan tomat dan apel. Itu anak tunanetra menggunakan beberapa indera, misalnya indera penciuman, perabaan, dan yang lainnya, yaitu mereka bisa membedakan tomat. Kalau kita raba sendiri kan itu agak halus tomatnya, kalau apel itu kasar, sehingga dengan menerangkan contoh atau konsep tersebut, benda aslinya harus ada supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh anak tunanetra, dan mereka dapat menggunakan tekstur tubuh mereka untuk menggunakan indera untuk mengetahui kasar halusnya, keras lembut, berat atau rasanya, bau dari contoh tersebut. Yang ketiga, kita akan masuk di prinsip berkesinambungan atau berkelanjutan. Prinsip ini sangatlah dibutuhkan bagi anak tunanetra atau yang disebut sebagai anak yang buta. Banyak pelajaran yang satu harus berkesinambungan dengan pelajaran yang satu dengan yang lain. Kesinambungan yang baik dalam materi maupun istilahnya yang dipergunakan guru. Contohnya, maksud dari berkesinambungan dan berkelanjutan itu yaitu misalkan materi yang disampaikan hari ini maupun besok harus ada kaitannya dan harus ada berkelanjutannya, sehingga tidak membuat anak tunanetra itu bingung akan konsep apa atau materi apa yang kita sampaikan. Jika tidak terjadi kesinambungan, maka anak tunanetra akan bingung. Kebingungan ini terjadi karena konsep yang diterima dari guru yang satu dengan guru yang lain berbeda. Mereka beranggapan bahwa guru tempat informasi yang selalu benar. Maka dari itu, guru harus menghubungkan materi pelajaran yang sebelumnya dengan materi yang sedang dan akan diajarkan. Dan istilah yang dipergunakan hendaknya tidak terlalu bervariasi dengan yang lain. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting bagi anak tunanetra seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Misalkan dalam penyampaian materi harus ada berkesinambungan atau nyambung sehingga tidak membuat anak tersebut bingung. Jangankan mereka, kita sendiri saja kalau materi yang kita terima atau materi yang kita pelajari kalau tidak nyambung, pasti kita juga akan
bingung sendiri dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan, sehingga prinsip ini sangat ditekankan bahwa untuk pengajar ataupun guru, sehingga dalam memberikan konsep atau materi pengajaran kepada anak tunanetra harus nyambung dan tidak banyak bervariasinya, supaya tidak membuat anak-anak tunanetra itu bingung dan tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Kita akan masuk di prinsip yang keempat, yaitu prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas ini penting, artinya dalam kegiatan belajar mengajar, dikarenakan anak disabilitas netra dapat merespon stimulus yang diberikan. Stimulus yang diberikan hanya sebuah fasilitas agar anak disabilitas netra mengamati dan bekerja sendiri. Maksudnya adalah seorang guru dalam mengajar harus memberikan kepada anak tunanetra, merespon stimulus yang diberikan. Stimulus yang diberikan hanya sebuah fasilitas agar anak disabilitas netra mengamati dan bekerja sendiri atau mandiri dalam melakukan kegiatannya, sehingga prinsip ini harus ditanamkan setiap harinya dalam menyampaikan pengajaran apapun. Prinsip aktivitas ini sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, dan harapannya adalah anak disabilitas netra tidak hanya sebagai pendengar saja, namun juga ia harus aktif. Karena tanpa keaktifan, maka pengetahuannya yang akan diterima sedikit berdampak pada rasa malas, cenderung, dan ngantuk, maupun sebaliknya. Jika anak disabilitas aktif, maka semangatnya pun akan semakin bertumbuh dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan membuat anak disabilitas netra mempunyai kepuasan dan kepintaran di dalam proses belajar mengajar. Prinsip aktivitas itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Anak disabilitas tunanetra dapat mengamati sendiri dan bekerja sendiri. Tugas guru yaitu membantu anak tunanetra dalam proses perkembangan pembelajarannya. Yang ketiga, tanpa adanya aktivitas, konsep yang diterima akan sedikit, akibatnya akan membuat anak tunanetra pengalaman belajarnya sedikit dan menimbulkan jenuh dan mengantuk pada anak tunanetra. Dan juga dia tidak akan mengerti apa yang dia pelajari selama ini kalau tidak ada prinsip aktivitas ini, atau tidak ada konsep konsep aktivitas yang akan dilakukannya setiap hari. Dengan adanya aktivitas, prinsip aktivitas ini, konsep yang diterima akan menempel lebih lama dan akan dipahami dan dimengerti oleh anak disabilitas tunanetra. Maka anak tersebut akan mengalami kepuasan belajar dan dapat
memperoleh pengajaran dan juga pembelajaran yang tinggi, dan dia akan berusaha untuk menggali rasa ingin tahu yang lebih tinggi lagi. Sehingga diharapkan bahwa sebagai pengajar harus mendampingi anak disabilitas tunanetra dengan tulus, dan mereka disayang supaya mereka mendapatkan kasih sayang, dan mereka memberikan mereka semangat sehingga mereka bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Ada daftar aktivitas menurut para ahli, yaitu menurut Paul B. Deriret, yaitu yang pertama visual activities, artinya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi. Yang kedua ada oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga ada listening activities, mendengarkan uraian, mendengarkan pidato, dan mendengarkan musik, dan lain-lain. Yang keempat ada writing activities, mencatat, mengarang, membuat laporan, dan juga yang lain-lain. Yang kelima ada drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, membuat pola, dan lain-lain. Dengan adanya daftar-daftar aktivitas ini, yang keenam ada aktivitas motor, aktivitas melakukan percobaan bermain, ya benar. Yang ketujuh ada mental aktivitas, menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan. Yang kedelapan ada emotional activation, menaruh minat, gembira, berani, gugup. Daftar prinsip dari menurut para ahli ini, kalau para guru atau para pengajar kalau benar-benar menerapkan kepada anak tunanetra, maka hal ini sangatlah bermanfaat dan sangatlah berguna untuk proses perkembangan pembelajaran bagi anak tunanetra. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk di prinsip yang terakhir, yaitu prinsip individual. Prinsip ini harus berpedoman pada perbedaan individual anak, keadaan, bakat, dan kemampuan ataupun potensi sesuai bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak disabilitas netra. Faktor yang menyebabkan perbedaan ini adalah keadaan rumah, lingkungan rumah, pendidikan, kesehatan anak, makanan, usia, keadaan sosial ekonomi, dan juga orang tua. Maka dengan perbedaan yang macam-macam itu dapat dipahami bahwa pelajaran yang sama, kecepatan yang sama, cara mengerjakannya yang sama, cara penilaian yang sama, tidak akan memberikan hasil yang sama. Prinsip individu ini merupakan suatu prinsip umum dalam pembelajaran maupun baik pendidikan umum maupun pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana guru dituntut dan diharuskan untuk memperhatikan adanya perbedaan masing-masing individu. Dalam pendidikan ini, anak
disabilitas tunanetra pun dimensi perbedaan individu itu sendiri menjadi lebih luas dan juga kompleks secara individual yang sangat diperlukan oleh anak disabilitas tunanetra. Karena pembelajaran individual ini mempunyai ciri khas dari pengajaran untuk anak-anak disabilitas netra. Hal ini dibutuhkan karena anak disabilitas netra memiliki tingkat ketunaan yang berbeda dengan yang lainnya dan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda pula. Bagi penyandang disabilitas netra, prinsip ini sangat berarti dikarenakan mata merupakan alat untuk melihat lingkungan, meniru kebiasaan orang lain. Namun, pada faktanya kita mengetahui bahwa mata anak disabilitas tunanetra tidak memiliki fungsi secara optimal, sehingga anak disabilitas netra ini dituntut memiliki konsep yang benar. Maka guru pun dituntut untuk sabar, telaten, ulet dalam memiliki kreativitas dalam memberikan pengajaran aktivitas pada disabilitas tunanetra. Dapat disimpulkan bahwa prinsip individual ini mempunyai arti, yaitu suatu pengajaran yang tetap memperhatikan perbedaan individual anak, keadaan anak, bakat, dan kemampuan. Maksudnya yaitu kita sebagai guru, pendamping maupun orang tua haruslah mengasesmen atau memperhatikan atau mengobservasi, karena setiap anak disabilitas tunanetra mempunyai perbedaan. Tidak semua anak itu sama. Jangankan mereka, kita sendiri yang normal saja mempunyai prinsip yang berbeda, mempunyai cara belajarnya berbeda, cara mengerti sesuatu itu berbeda, sehingga sebagai pengajar diharuskan supaya mengerti tentang kondisi anak, keadaan anak, bakat, dan juga dalam memberikan aktivitas ataupun pengajaran kepada anak tersebut haruslah sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksa anak harus sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang diharapkan dari prinsip ini. Prinsip individual ini merupakan ciri khas dari pengajaran anak tunanetra, karena keberadaan ketunaan mereka itu berbeda kemampuan dan sebagainya. Untuk memenuhi prinsip individual ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pengajaran individu. Anak disabilitas tunanetra diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas sesuai kemampuannya. Cara yang kedua yaitu tugas tambahan. Untuk anak disabilitas yang pandai diberikan tugas tambahan untuk pengayaan sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Sesuai kemampuan ya, jangan dipaksa anaknya. Yang ketiga, adanya pengajaran proyek. Maksudnya ialah pengajaran proyek ini dapat dipecah menjadi beberapa bagian, sehingga tunanetra dapat memilih bagian sesuai dengan kemampuannya. Cara yang keempat yaitu pengelompokan. Kelompok pandai atau yang disebut sebagai problem solving, kurang pandai atau banyak alat peraga, pengajaran lebih konkret, banyak mengulang, itu bagi anak yang
yang belum mengerti, anak yang kurang mampu dalam mengikuti proses pembelajaran, anak tersebut harus didampingi dan memberikan pengajaran sesuai dengan kemampuannya. Misalkan bisa dibantu dengan alat peraga, pengajaran yang lebih konkret atau yang lebih sederhana sehingga dapat memudahkan bagi anak tunanetra. Oke teman-teman, jadi baik prinsip pengajaran anak tunanetra ini ada 5 tadi, yang seperti yang saya sudah jelaskan dari awal. 5 prinsip inilah yang sangat dibutuhkan bagi anak disabilitas tunanetra, karena dengan adanya prinsip-prinsip ini dapat memudahkan dan membantu anak disabilitas tunanetra untuk mengikuti proses pembelajaran baik di sekolah, di rumah, maupun di mana ia berada. Harapannya dari prinsip-prinsip ini, baik orang tua, guru, pendamping, ataupun siapa saja yang hidup atau bertemu atau belajar bersama dengan anak tunanetra harus melayani mereka dengan tulus, harus membantu mereka dengan memberikan pelajaran atau konsep yang sangat mereka butuhkan. Kita harus membantu mereka, memberikan mereka semangat. Jangan sampai dari kitanya sendiri tidak mempunyai semangat untuk membantu mereka. Dan harapannya semoga dengan penyampaian materi ini dapat kita terapkan dan kita jalankan dimanapun kita bekerja, khususnya dalam mendampingi saudara-saudari kita yang mengalami disabilitas tunanetra. Oke teman-teman, saya menyimpulkan bahwa penyampaian materi pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga dengan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat berguna bagi kita semuanya, sehingga kita mampu mengajari dan memberikan pengajaran kepada anak-anak tunanetra sesuai dengan kemampuan kita. Dan harapannya semoga penyampaian materi ini juga dapat kita mengerti, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang dimengerti, kurang dipahami. Saya mohon maaf karena saya menyampaikan materi ini sesuai kemampuan dan juga pengertian saya sendiri. Terima kasih banyak. Demikian penyampaian materi saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Dadah.